Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum talabul hadis. Gimana kabarnya siswa-siswiku yang soleh soleha di kelas 6? Sholat bikhair wal afiyah. Mari kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kau cinta pelajaran tarikh, katakan saya. Kalau kau cinta pelajaran tarikh, katakan saya. Kalau kau cinta pelajaran tarikh, mari kita buktikan. Kalau cinta pelajaran tarikh, siapkan buku paketmu, siapkan alat tulismu. Anak semua, silakan disiapkan buku paket dan alat tulisnya ya. Alhamdulillah, pada pekan kemarin kita sudah belajar tentang keluarga Rasulullah SAW. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Pasti kita semua akan belajar apa saja yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang apa itu pengertian sahabat, kemudian apa keutamaan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi dua hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari sahabat Nabi, yang kedua adalah keutamaan atau kelebihan dari para sahabat Nabi SAW, sehingga kita akan mencintai para sahabat Nabi, dan tentu di akhir kelak kita berharap bisa berkumpul bersama mereka di surganya. Anakku semua, tentu kita semua senang ya, senang memiliki sahabat ya. Kita bangga, senang ketika bertemu dengan para sahabat, bisa bermain bersama, kemudian bisa bercerita dan tertawa bersama. Lalu menurut Islam, apa sih itu sahabat Nabi? Nah, kita harus tahu agar kita tidak salah menentukan siapa itu sahabat Nabi, sehingga kita pun bisa menjadikan mereka teman-teman kita menjadi sahabat kita sesuai dengan sahabat Nabi ini. Sahabat Nabi yaitu adalah orang-orang yang beriman pada Muhammad SAW dan bertemu dengan beliau. Jadi orang-orang yang bertemu dengan Muhammad SAW dan beriman pada beliau sampai akhir hayat, sampai beliau meninggal, itulah artinya sahabat. Bahkan ada tambahan ikut berjihad bersama Nabi Muhammad SAW, itu kemudian sahabat. Kemudian ternyata sahabat itu ada nama istilahnya, ada nama as-sabiqul awwalun. Jadi para sahabat itu ada yang diistilahkan dengan as-sabiqul awwalun. Siapa as-sabiqul awwalun ini? Yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muslim, dari kalangan masyarakat Quraisy ketika itu, atau masyarakat Arab ketika itu. Yang pertama dari kalangan muhajirin yang tinggal di Mekah, yang kedua dari kalangan Ansor yang tinggal di Madinah. Itulah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dinamakan dengan as-sabiqul awwalun. Baik, kita akan mengenal keutamaan para sahabat. Apa sih keutamaan itu? Keutamaan adalah kelebihan atau kehebatannya para sahabat gitu. Jadi sahabat ini memiliki beberapa keutamaan, memiliki beberapa kelebihan yang patut kita banggakan, sehingga kita tidak perlu mengidolakan kayak Batman sebagainya, atau mungkin superhero yang gak jelas lah, yang fiktif, yang tidak jelas keberadaannya. Tapi sahabat Nabi adalah orang-orang yang fakta memang ada, dan kalau nggak percaya silahkan ke kuburannya saja nanti ya, dibagi di beberapa tempat, dan juga mereka memiliki beberapa keutamaan yang tentu membuat kita sebagai muslim bangga terhadap para sahabat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, para sahabat Nabi ini adalah sosok-sosok atau orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ridha itu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala senang atau mencintai mereka karena mereka telah berbuat baik, beramal soleh bersama Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajir wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Nah itu. Dan orang-orang sabiqul awwalun, orang-orang pertama kali yang masuk Islam, baik dari muhajir dan ansar, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah senang ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai muslim sangat berharap ya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa? Wa'adda lahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyewakan bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya air, sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Subhanallah, luar biasa ya. Zalikal fawzul azim. Nah, itulah kemenangan yang besar. Nah, ini adalah yang pertama. Keutamaan dari sahabat itu sosok-sosok yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita kalau melihat kondisi saat ini, jangan sampai kita mengidolakan misalnya orang kafir yang tentunya Allah SWT tidak ridho terhadap mereka, belum malah diidolakan, malah dijadikan status misalnya, atau menjadikan panutan. Tentu tidak tepat. Oleh karenanya, jadikanlah para sahabat radhiyallahu anhum ini yang sosok yang ridho Allah SWT, agar apa? Agar kita juga kecipratan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yaitu mendapatkan gelar generasi terbaik. Ingat, generasi terbaik itu sahabat. Sebagian sabda Rasulullah, khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi ada generasi. Yaitu siapa? Generasi para sahabat. Nah, agar kita menjadi generasi yang terbaik, mari kita meniru bagaimana para sahabat itu beragama. Kita meniru bagaimana para sahabat itu belajar. Nah, ini luar biasa ya. Yang ketiga apa? Yaitu Allah SWT mengampuni dosa-dosa para sahabat yang ikut perang Badar. Wah, luar biasa. Perang Badar merupakan jihad pertama kaum muslim melawan kafir harbi. Jihad melawan kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, itu jihad pertama kalinya kapan? Itu perang Badar. Tentu ini ada orang-orang pilihan. Disitulah mereka dia ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya apa, yang keempat, itu Allah Subhanahu menjamin ya, menjauhkan orang-orang para sahabat yang melakukan Baitur Ridwan. Kasusnya bagaimana sih Baitur Ridwan ini? Jadi ketika itu Rasulullah SAW itu istilahnya sedang mau umroh ke Mekah. Nah, kemudian dalam perjalanan berangkat ke Mekah, ternyata oleh orang-orang Quraisy itu dilarang. Rasulullah Nabi kita yang mulia ingin umroh tapi dilarang. Waduh, nggak boleh umroh nih. Baik, akhirnya terjadi perjanjian, istilahnya perundingan. Rasulullah mengirim siapa? Rasulullah mengirim Utsman bin Affan untuk berdiskusi dengan orang-orang Quraisy agar Nabi Muhammad dan para sahabat diizinkan. Kita tidak ingin perang, kita ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa mengutus Utsman bin Affan? Karena mereka sosok yang istilahnya tokoh dan istilahnya segani oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Dan ternyata ada informasi bahwa Utsman bin Affan ini dibunuh oleh orang Quraisy. Waduh, para sahabat pun menjadi marah, berang, dan istilahnya harus siap-siap ini. Sedangkan mereka tidak menyiapkan persenjataan untuk jihad. Akhirnya dibuat Rasulullah pun melakukan baiat kesetiaan, tetap membela Islam, tetap membela Nabi Muhammad SAW, di istilahnya tetap dengan tetap menjaga akidah Islam. Itu baiat Ridwan. Dan mereka dijamin untuk apa? Terlindung dari api neraka. Luar biasa ya. Itu kita berharap terlindung dari api neraka. Dan yang keutamaan yang lain apa? Yaitu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mantap ya. Dijamin masuk surga. Rasulullah langsung menyampaikan. Tentu kita berharap dijamin masuk surga. Nah, bagaimana? Ya minimal kita mencintai mereka, minimal kita berusaha untuk mengidolakan mereka dan berusaha untuk beramal sebagaimana mereka. Belajar tentang sirahnya, belajar tentang kehidupannya, agar kita menjadi sosok muslim atau muslimah yang berusaha menjadi sosok yang dirindu oleh surga. Siapa saja itu 10 sahabat itu? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Salah kenal semua ya. Ini kayaknya ada nama-nama di kelas-kelas kita di Al-Irsyad tuh. Nama-nama kelas kita ini adalah salah 10 sahabat yang dijamin masuk surga di antara kelas kita. Karena ada 20 kelas ya, 10 kelas lah. Itu adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kelima siapa? Yang kelima adalah Abdurrahman bin Auf. Wah, pengusaha nih. Yang keenam adalah Zubair bin Awam. Yang ketujuh adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang selanjutnya Tolha bin Sa'ad. Yang kesembilan Sa'ad bin Malik. Yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid. Nah, ini ada istilahnya keutamaan dari para sahabat. Mari kita jadikan para sahabat radhiyallahu anhum sebagai idola kita. Kita contoh mereka, kita cintai mereka, sehingga Allah SWT juga meridhai kita dan mencintai kita. Baik, semoga ini bermanfaat. Dan kemudian apa tugas kalian? Tugas kalian adalah tulislah pengertian dari sahabat. Soal nomor 1, tulislah pengertian dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa, gitu ya? Mengapa para sahabat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa para sahabat itu
diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Soal ketiga, bagaimana sikap kalian terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah pertanyaan dari saya, semoga bermanfaat. Kita akhiri baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.